Selamat datang di Pengulas Channel. Kali ini admin akan membagikan deretan banner, papan pengumuman, dan kreativitas dari para pedagang di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, boleh dong bantu subscribe Pengulas Channel. Selain fotonya Mbak Gisel, sebenarnya ada lagi yang unik dalam banner konter pulsa ini. Coba kita zoom pada tulisan istri seksi. Kirain beneran istri seksi yang rupanya kayak Mbak Gisel itu. Ternyata singkatan dari Indosat, Simpati, Tri, Smart Friend, XL, Exis. Kreatif banget, moga dagangannya laris. Jangan lupa bonusin 19 detiknya. Katanya temen, kok doyan ngutang? Udah gitu nggak bayar lagi, temen apakah? Kalau ada teman buka usaha tuh, disupport biar usahanya lancar, bukannya dibangkrutin dengan utang, tapi malah nggak bayar. Paling sebel kalau denger alasan, tenang aja, kayak sama siapa bro, kita kan temen. Halah basi. By the way, pitik ini sebutan untuk anak ayam dalam bahasa Jawa. Mungkin mang buburnya pakai ayam yang masih kecil kali ya, jadi bukan bubur ayam, tapi malah bubur pitik. Oh, kirain nggak ada mie ayam. Simple, tapi dapat banget keunikannya. Laris-laris, Pak. Awas digeruduk, jangan bawa-bawa negara itu dah. Tempat les aja kemarin digeruduk. Alay sekali ya kisana, tapi nggak apa-apa ding, namanya juga kreativitas pedagang. Semoga berkah dagangannya, Pak. Besok-besok kalau buka cabang, sekalian aja pakai bahasa berani juga, Pak, biar susah dibaca sekalian. Iya, gue juga gak niat beli, cuma just kidding doang nanya harga. Apalah artinya sebuah nama? Ada-ada aja ini penjualnya. Rumah makan tanpa nama, tapi ada namanya. Nama rumah makannya tanpa nama. Halam bu? Nekat bener dah, awas bae digeruduk sama pasangan resminya. Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya punya ide spanduk yang kayak gitu? Buat apa coba? Ini rasanya yang lumayan atau harganya yang lumayan? Nggak tahu ah. Lumayan bisa buka warung makan, hasilnya juga lumayan daripada lumayan. Bodoh amat dah, mau buka kek, mau tutup kek. Kalau perlu, ganti pengumumannya aja. Tutup setiap hari, kecuali lagi buka. Udah nggak zaman humor kayak gini kayaknya ya. Jadi keren banget rasanya. Jual semangka tanpa biji melon. Semangka tanpa biji melon. Maksudnya gimana coba? Kalau dikasih tanda baca, kayaknya jadi lebih enak buat dibaca. Ya, gitulah. Males beli ah. Jadi keinget momen es mati sama tinjunya Akainu. Sedih kalau diinget mah. Tapi kok yuk kepikiran gitu ya, donatnya pas banget ditaruh di bagian perutnya es yang bolong. Tadi menyewakan alat pesta, kalau sekarang masih nyewain apa enggak ya? Apa cuma tadi doang? Itu mungkin bapaknya yang punya, namanya Tadi. Mungkin nama panjangnya Sutadi, atau Tadi Ngaren, nggak tahu lah. Ini konsepnya gimana Bapak? Jadi jualan kopi atau jus buah? Apa jangan-jangan duta sampo lain? Kurang huruf T aja, suka jadi masalah. Namanya manusia, tidak terlepas dari kesalahan. Maradonat, singkatan martabak donat. Kalau Pele, singkatan pecel lele. Kalau Pirlo, singkatan buah pir sekilo. Iya kali ya? Astaga, baru tahu. Ternyata pelut listrik juga butuh token. Luar biasa. Enzezezer. Susah bener dah. Ini siapa sih yang bikin kata hand sanitizer? Yang gampang aja dong. Jadi susah dibaca, apalagi ditulisnya. Untung belum yang paling enak sedunia. Bisa-bisa Gordon Ramsay datang tuh. Buat apa sayang kalau nggak bisa jadian? Buat apa jadian kalau nggak ke pelaminan? Buat apa ke pelaminan kalau nggak titik-titik? Ya kayak gitulah konsepnya. Gak ada yang salah sama bannernya. Cuma itu loh. Kok jualan rokok gitu loh, katanya apotek. Bisnis.
Ih, baperan amat sih. Ini kan cuma dark joke. Gitu kan ya? Noh baca, Pak Kumis sudah bikin sate sebelum sate ngetren. Jangan sok paling tahu tentang persatean duniawi dah. Astaga, Rosi, bapak lu lihat sih, lunasin utang lu sih, Rosi. G-nya buat singkatan games ya guys. Gak usah berpikiran negatif, ya meski emang terkesan negatif sih. Kenapa sih kudu dibalik-balik jadi ketaprok? Kesel banget dah. Kurang baik apa coba? Penjualnya sampai ngasih info yang valid tentang perbedaan bubur diaduk dan tidak diaduk. Udah dimakan aja lah. Apa bener di California sono lemonnya mirip buah kepala? Kelapa maksudnya. Kira-kira lemon Californianya rasa melon atau lemon atau malah rasa kelapa? Setelah mainnya buluk banget di bawah kendali Mang Ole, akhirnya MU berubah jadi pengusaha batagor. Nggak jadi ormas aja sekalian. Wih, papan atas nih, jawara banget pokoknya mah. Nasi kotak, nasi sepong, styrofoam, maksudnya styrofoam. Susah. Rasanya seperti mau meninggal dunia, apalagi di sebelahnya udah ada calon rumah masa depannya. Iseng-iseng berhadiah ya bun, siapa tahu jadi sukses isengnya. Awas kena grebek loh pak, dikira predator anak. Subhanallah, ada jus alpukat dan jus taumet. Alhamdulillah. Dasar alay lupa, pakai jualan mie ayam segala. Alay banget dah. Kreatif banget ya bun. Awas kena copyright loh, nanti jadi masalah sama pumenya. Warung Sha NG. Warung Sha NG. Sha NG. Sha NG. Walah, baru paham. Yang bikin pengumuman bucin banget kali ya. Nih kalau jualan pasti muter lagunya Something in the Way, terus Smell Like Teen Spirit, terus Rap Me, dan lain-lain. Bener kan? Apa lagunya Nirvana yang itu? Kreatif banget, moga laris manis, padamin kelaparannya. Buset dah, sekalian aja sate dinosaurus biar greget. Ye udah tahu, nggak usah ngegas juga ngasih taunya. Jadi ini toko vapor, dan udah dijelasin kalau dia ngejualan batu bata, semen, pasir, dan bahan bangunan lainnya. Jelas ya? Tapi kenapa coba bisa kepikiran gawe desain yang kayak gitu? Awas ada tentara Israel yang mendekat. Niat banget kalau bikin pengumuman. Keren sih, ide yang wow. Kiripiin pi hirgini. Iki pisin yang ciklet hiji. Kurang jujur apa coba? Beneran kan? Banner pengumumannya keren-keren dan kreatif banget. Semoga dagangnya pada laris manis, biar bisa nikah lagi. Jangan ding, ntar bininya ngamuk. Semoga menghibur. Kalau nggak menghibur, ya nggak apa-apa sih. Namanya juga usaha.